Sumatera Barat terletak di pesisir bagian barat tengah Pulau Sumatera. Provinsi dengan ibu kota Padang ini menyimpan banyak pesona. Sumatera Barat terkenal dengan adat istiadat yang beraneka ragam. Dan siapa yang tak kenal dengan rendang Padang? Kuliner khas yang tersohor hingga ke penjuru dunia. Mari makan! Selain itu, pemandangan alam yang eksotis membuatnya menjadi destinasi wisata yang selalu dikunjungi para wisatawan. Setiap daerah di Sumatera Barat memiliki keunikan dan menjadi magnet bagi para pelancong. Salah satunya adalah Desa Pandai Sike di wilayah Kecamatan Sepulukoto, Kabupaten Tanah Datar. Desa ini terletak di ketinggian 800 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Nagari Pandai Sike tersohor dengan kepiawaian penduduknya dalam membuat ukiran kayu dan tenun songket. Hasil karya seni ini telah terkenal hingga ke mancanegara. Para pria di Pandai Sike secara turun-temurun mempelajari dan menggeluti seni ukir kayu khas Minangkabau. Seni ukir yang menjadi salah satu kekayaan budaya Minang ini memiliki berbagai macam motif seperti tumbuhan, binatang dan alam yang mengandung makna dan nilai kehidupan. Berbekal dua mata pisau dan keahlian khusus inilah, para pengrajin memahat kayu dengan berbagai bentuk yang diinginkan sesuai dengan desain yang dibuat sebelumnya. Ukiran-ukiran yang memiliki nilai estetis ini biasanya digunakan untuk pajangan, pintu rumah, hingga aksen rumah gadang, yaitu rumah khas masyarakat Minangkabau. Selain menjadi pusat kerajinan seni ukir Sumatera Barat, penduduk Pandai Sike juga memiliki keahlian membuat tenun songket. Ketenaran tenun songket asal daerah ini akhirnya diabadikan pada lembaran uang Rp5.000 hingga kini. Berada di nagari Pandai Sike, maka sepanjang jalan kita akan melihat setiap rumah menjual kerajinan tangan dan kain tenun khasnya. Jika kaum pria Pandai Sike ahli dalam membuat seni ukir, maka seni menenun songket dilakukan oleh para wanita. Sedari kecil mereka telah diajarkan cara teknik menenun. Kain tenun biasanya wajib digunakan oleh para wanita dan pria pada upacara adat seperti perkawinan, batagak rumah, serta acara lainnya. Kain songket merupakan pakaian para datu dan putri-putri raja sejak zaman dahulu. Pada masa Sultan Akbar yang memerintah pada tahun 1556, tenun songket semakin berkembang. Karena pada saat itu, Minangkabau adalah kawasan yang menjadi lintasan perdagangan dari berbagai negeri. Namun hanya nagari Pandai Sike lah yang hingga saat ini masih melanjutkan tradisi tersebut. Di setiap rumah yang memiliki anak perempuan, maka akan mempunyai 1 atau 2 panta. Panta adalah alat dari kayu yang berukuran 2 kali 1,5 meter yang fungsinya untuk menenun songket. Uni Leni adalah seorang warga Pandai Sike yang menekuni profesi sebagai pembuat songket. Keahlian menenun ini telah ia pelajari secara turun-temurun sejak ia berumur 10 tahun. Sejak kecil ia telah akrab dengan panta. Tangan terampilnya telah mahir membentang benang lusi serta melapa-lapa kayu tenun guna menghasilkan selembar kain songket. Aktivitas menenun dilakukan wanita yang hanya tamat sekolah dasar ini di saat pekerjaan rumahnya telah selesai. Karena kan kalau di Pandai Sike, kalau perempuannya menenun, selain dapat pitih kan, bisa menaruhan kerajinan Pandai Sike. Ya sampai tidak bisa mai tuang banang, tidak bisa mai tuang banang lah. Dalam sebulan, Uni Leni mendapatkan hingga Rp1 juta dari hasil menjual kain songket buatannya. Wanita lajang ini menjual hasil tenun songketnya ke pusat kerajinan kain tenun Satu Karya. Tempat ini mendistribusikan semua hasil tenunan para pengrajin songket yang berjumlah sekitar 100 orang pengrajin.
Di pusat penjualan songket satu karya ini, para pemilik toko memiliki pengrajin langganannya masing-masing. Mereka juga dapat memesan langsung songket sesuai warna atau motif yang dipesan pelanggan. Berbagai jenis songket tersedia di sini, seperti kodek songket, saruang balapa, saruang batabua, dan selendang songket. Sebagai warisan budaya, songket merupakan jenis pakaian yang paling tinggi nilainya. Ini jenis-jenis songketnya Bu ya? Iya. Ini Kalau boleh tahu motif-motifnya apa aja nih Bu? motif Minangkabau ini ada lebih kurang 350 macam motif. Banyak sekali ya? Iya, dia punya nama dan punya arti tersendiri. Tapi saya nggak semuanya yang tahu. Seperti yang merah ini namanya motifnya ini itik pelang petang. Oh merah ini ya? Iya. Kalau itik pelang petang dia kan selalu berbondong-bondong. Jadi kita harus kerjasama. Kalau yang ini namanya pucuk rebung. Pucuk rebung ya? Nah, kalau ini namanya saik wajik, irisan wajik. Wah, jadi ini semua motif, ada Nah, beberapa motif ada. dicampur jadi satu seperti itu Iya. ya? Ternyata tingkat kerumitan membuat motifnya di songket ini yang semakin tinggi dan juga semakin ringan songket ini, maka harganya semakin tinggi. Wah, seperti ini Bu ya, Iya, berarti yang betul. paling mahal ya? Iya. Keindahan songket Pandai Sike seolah menjadi magnet bagi para pencintanya. Mereka rela datang jauh-jauh ke sini untuk membeli songket langsung dari para pengrajin. I think in other countries the scarves are not so colorful, not so beautiful. They are more beautiful here than in the Western Europe. Dari tiap daerah. Jadi yang khas dari Padang ini dari Sumatera Barat dari sini. Kita bisa dapat bordirnya, tulangnya, songketnya. Harga bukan menjadi penghalang bagi para pencinta dan pengguna kain songket ini. Dengan mencintai kain tenun khas Indonesia, kita telah berperan serta dalam memberikan penghidupan kepada para pengrajinnya, serta melestarikan hasil tenun karya anak negeri. Faris Akbar, Nabil Haris, Pandai Sike, Sumatera Barat.